Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ekonomi politik neoliberalisme yang beranggotakan Maya Khalidatul Husna, Lia Sarmila, dan Gabriel Sangrahmadanis. Poin A. Ordo liberalisme. Munculnya aliran neoliberalisme tidak lepas dari adanya faktor-faktor penyebab yang membentuknya. Neoliberalisme ini muncul sebagai reaksi terhadap paham ordo liberal dan berusaha untuk menentang habis-habisan paham tersebut karena dianggap gagal dalam membentuk kondisi ekonomi yang baik. Bahkan neoliberalisme mengatakan bahwa paham ordo liberal sebagai salah satu penyebab terjadinya kegagalan ekonomi sehingga harus ditinggalkan. Sebuah kelompok para ahli hukum dan ekonomi yang tergabung dalam mazhab Freiburg mengembangkan gagasan ekonomi liberal. Gagasan-gagasan liberal mereka merupakan cerminan sebuah masyarakat yang secara bertahap dicengkram oleh kecenderungan totalitarianisme negara dalam rupa nazisme. Dalam perkembangan selanjutnya, penyebarluasan gagasan mereka berlangsung melalui jurnal yang diterbitkan dari Düsseldorf sejak tahun 1948. Itulah mengapa gerakan ini juga sering disebut Ordo Liberal. Gagasan utama Ordo Liberal adalah apa yang sampai sekarang disebut ekonomi pasar sosial, yang merupakan sebuah sistem ekonomi yang bebas namun dijaga dengan berbagai regulasi yang diciptakan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan ekonomi yang biasanya terjadi dalam bentuk kartel, trust, dan perusahaan-perusahaan raksasa. Dalam paham ini berusaha mensintesiskan antara dua gagasan besar, yaitu liberalisme kapitalistik dan sosialisme komunisme. Satu sisi, mereka tidak menginginkan jika negara terlalu jauh mengintervensi ekonomi, tetapi di sisi lain mereka juga tidak menginginkan jika negara lepas sama sekali dalam urusan ekonomi. B. Neoliberalisme. Neoliberalisme adalah sebuah isme dengan misi khusus, yaitu mengurangi campur tangan negara dalam ekonomi untuk diganti dengan pasar. Artinya, sesuai paham neoliberalisme, pasar dijadikan sebagai satu-satunya cara atau sistem untuk mengatur perekonomian dan sekaligus satu-satunya tolak ukur untuk menilai keberhasilan semua kebijakan pemerintah. Sebagai implikasinya, dalam ajaran neoliberalisme, masyarakat dan negara hanyalah instrumen yang diperlukan untuk menjamin terjadinya proses akumulasi kekayaan oleh anggota-anggota partikelir dalam masyarakat. Dengan demikian, sesuai ajaran neoliberalisme yang anti negara ini, peran negara harus surut, digantikan oleh individu-individu swasta. Di sini, pasar deregulasi, debirokratisasi, privatisasi, dan pengurangan program-program kesehatan dan subsidi dijadikan sebagai mantra untuk mengatasi berbagai masalah sosial ekonomi, sekaligus untuk mengejar pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tokoh-tokoh neoliberalisme. Tokoh-tokoh yang termasuk kelompok neoliberalisme yang sangat mengagungkan pasar ini cukup banyak. Di antaranya yang paling terkenal adalah F.H. Hayek, Milton Friedman, Gary Becker, dan Gerd Stegler. Sebagai tambahan informasi, kebanyakan dari pendukung neoliberalisme anti negara ini adalah orang Yahudi yang berlatar belakang pendidikan ekonomi dari University of Chicago. Dari beberapa tokoh yang disebutkan di atas, F.A. Hayek dapat dikatakan sebagai motor aliran neoliberalisme. Sejarah terbentuknya kelompok pendukung neoliberalisme ini dimulai ketika tahun 1947 Hayek mengundang beberapa pakar dari Amerika Utara dan Eropa untuk menghadiri sebuah konferensi di Mont Pelerin, Swiss. Tokoh neoliberalisme lain yang tidak kalah tersohornya dibanding dengan F.A. Hayek adalah Milton Friedman. Walau pakar-pakar ekonomi mengkategorikannya sebagai pendiri aliran monetaris, pakar-pakar ekonomi politik lebih cenderung memasukkan Friedman ke dalam aliran neoliberalisme. Bagi Friedman, insentif individu adalah sebagai pedoman dan motor terbaik untuk menggerakkan perekonomian. Dalam Capitalism and Freedom, Friedman mengatakan
Ada satu dan hanya satu tanggung jawab sosial perusahaan atau bisnis, yaitu menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mengumpulkan laba sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini, apapun gagasan ekonomi liberal tidak dapat memperbaiki kegagalan pasar setiap kali menghadapi krisis. Namun menariknya selalu ada pemikir jenius yang kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan built-in sistemnya langsung. Inilah yang membedakan sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi lainnya, bahwa berpegang pada prinsip-prinsip keterbukaan dan kebebasan individu menjadikan sistem ini mampu beradaptasi melalui pemikiran para ahli yang mengkoreksi teori-teori ekonomi politik para pendahulunya. Meskipun demikian, pemikiran liberalisme dalam kaitannya dengan liberalisme ekonomi atau pasar bebas banyak mendapatkan penolakan dari negara-negara berkembang karena dipandang terlalu kapitalistik, eksploitatif, dan tidak adil. Gerakan anti negara. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pada intinya kubu neoliberalisme menentang campur tangan pemerintah yang terlalu jauh dalam ekonomi, seperti yang dianjurkan oleh Keynes, apalagi yang dipraktikkan di negara-negara sosialis atau komunis. Dalam pandangan mereka, campur tangan pemerintah yang terlalu dalam justru akan mematikan kreativitas individu. Bagi pendukung neoliberalisme, pertumbuhan ekonomi akan optimal jika lalu lintas barang atau jasa ataupun modal tidak dikontrol oleh aturan atau regulasi apapun. Optimalisasi itu sendiri hanya akan terjadi bila barang, jasa, dan modal dimiliki sekaligus dikuasai oleh orang perorangan yang akan digerakkan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. C. Perkembangan spirit kapitalisme. Revolusi industri di Inggris telah mendorong kemajuan industri di Eropa Barat, Amerika Utara, dan terus berkembang ke Asia Pasifik. Selain di Amerika Utara, redo kapitalisme ini paling subur berkembang di negara-negara bekas jajahan Inggris seperti Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Singapura. Semuanya mengalami kemajuan kecuali di India, yang sejak dahulu dihimpit oleh persoalan tradisi dan budaya. Jika diperhatikan, perjalanan menuju neoliberalisme Anglo-Amerika cukup panjang, sebab sebagai respon atas depresi besar-besaran yang terjadi tahun 30-an, banyak pihak yang menginginkan negara mengambil peran lebih banyak dalam perekonomian. Misalnya, Keynes menganjurkan pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan agregat demand, yang memungkinkan terjadinya stimulasi ekonomi dan memperluas lapangan pekerjaan. Sebagai dampak dari ajaran Keynes, peran negara makin besar. Hal ini terlihat dari membengkaknya andil sektor pemerintah dalam pendapatan nasional. Kecenderungan seperti itu tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, tetapi juga di Inggris dan negara-negara lain di Eropa. Pada tahun 50-an hingga 70-an, gerakan negara kesejahteraan muncul di mana-mana. Di Inggris, proporsi GDP yang dibelanjakan untuk pelayanan kesejahteraan naik dari 5% pada tahun 1945 menjadi 20% pada tahun 70-an. Pengeluaran untuk National Health Service naik lebih dari 10 kali lipat, dari 500 juta pound pada tahun 1951 menjadi 5.596 juta pound pada tahun 1975. Di Amerika Serikat sendiri, perhatian terhadap program-program kesejahteraan justru lebih lambat. Baru pada pemerintahan Kennedy dan Johnson pada tahun 1961 sampai 1968, negara menyediakan pelayanan kesejahteraan secara substansial, dan baru pada tahun 1964 Johnson menyatakan perang terhadap kemiskinan. Akan tetapi, krisis pada tahun 70-an dan 80-an yang dipicu oleh kebijakan embargo minyak telah menyebabkan timbulnya desakan untuk mereposisi peran negara. Dengan berbagai permasalahan tersebut, muncullah semangat kapitalisme di Inggris dan Amerika Serikat. Peran negara yang terlalu besar sudah kurang relevan dan terus membebani perekonomian negara. 1. Pengaruh Thatcher dan Reagan. Semangat kapitalisme dan kejayaan mencapai puncaknya pada era pemerintah Margaret
Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat. Thatcher dan Reagan sama-sama menginginkan agar peran negara dikembalikan pada fungsi dasarnya. Dua lembaga yang sangat mewarnai kebijakan Thatcher yaitu The Institute of Economic Affairs atau IEA yang lebih banyak terkonsentrasi pada persoalan ekonomi dan Center for Policy Studies atau CPS yang dapat dikatakan menjadi pusat ide untuk gagasan sosial Partai Konservatif di Inggris. Sesuai saran kedua lembaga tersebut, oleh Thatcher kebijakan kesejahteraan untuk rakyat yang dilakukan selama ini dikecam. Kekuasaan dan campur tangan pemerintah banyak dicurangi. Campur tangan negara dituduh sebagai biang keladi merosotnya pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan defisit anggaran belanja. Pendeknya, negara dijadikan kambing hitam atas kegagalan ekonomi yang terjadi pada tahun 2. Pengurangan tanggung jawab sosial pemerintah. Dalam hal ini, perlu dijelaskan bahwa gagasan neoliberalisme tentang pengurangan campur tangan pemerintah tidaklah berarti menghapuskan semua kekuasaan pemerintah. Neoliberalisme menyatakan pelimpahan otoritas regulatif dari tangan negara ke tangan individu, dari social welfare ke selgar. Paham neoliberalisme ini jelas merupakan proyek politik yang sangat drastis. Sebab apa? Yang semula merupakan masalah sosial sekarang beralih menjadi masalah individu-individu yang ada di masyarakat. Misalnya rendahnya pendidikan, kurangnya kesehatan, dan banyaknya pengangguran. Untuk masalah sosial tersebut, solusinya bukan program-program sosial, melainkan perawatan pribadi atau individual self-care. Dan inilah sebabnya mengapa program-program sosial tidak efisien dan harus dihapus. Ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga bagi semua jenis organisasi, baik yang tujuannya mencari laba ataupun nirlaba. Sebagaimana tiap-tiap individu dianggap sebagai wirausahawan, setiap organisasi juga dianggap sebagai badan wirausaha yang harus efisien, lincah, ramping, bugar, dan fleksibel jika ingin bertahan hidup. D. Meluasnya pengaruh neoliberalisme. Paham neoliberalisme dengan mudah diterima di negara Inggris dan Amerika Serikat. Penerimaan terhadap paham ini negara-negara Eropa Barat dan negara-negara industri maju mulanya dianggap sangat kejam, dan karena itu awalnya tidak disetujui oleh sebagian besar politisi di Eropa. Alasan penolakan mereka karena masyarakat Eropa pada umumnya masih menghargai model solidaritas sosial dan yang dicapai dengan sistem kesejahteraan yang komprehensif dan kerjasama ekonomi. Mereka juga mempunyai keyakinan bahwa perekonomian harus dikelola demi masyarakat umum, bukan demi individu-individu. Pemerintah Lionel Jospin yang menghadapi pengangguran 10,6% di Prancis juga terpaksa mengevaluasi kembali kerugian yang harus ditanggung majikan akibat upah minimum yang relatif tinggi dan besarnya jaminan asuransi sosial. Jospin akhirnya ikut-ikutan mendorong para penganggur untuk mau bekerja dan menerima upah pada tingkat yang berlaku sesuai mekanisme pasar Jerman yang dulunya menjadi penggagas ekonomi di pasar sosialis. Di bawah Kanselir Gerhard Schröder mulai banting setir ke kanan. Dengan beralih ke kanan, Jerman berharap dapat meniru Inggris dan Amerika Serikat. Pengaruh ideologi kapitalis pasar bebas juga sangat terasa di negara-negara industri baru di Asia Timur dan Asia Tenggara, mulai dari Jepang, 4 macan Asia, dan Liga 6 macan di Asia Tenggara, seperti di negara-negara maju. Negara-negara industri baru yang terjangkit paham neoliberalisme di Asia Timur dan Asia Tenggara juga menganggap bahwa free enterprise sebagai kunci sosial ekonomi, dan bahwa korporasi yang berhasil dan tidak dikengkang yakni akan mampu membawa masyarakat menuju nirwana. Di Indonesia, walaupun sebenarnya pelaksanaan agenda ekonomi neoliberalisme telah dimulai sejak pertengahan pada tahun
1980-an, antara lain melalui paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi. Pelaksanaannya secara masif menemukan momentumnya setelah Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan 1997. Sebagai syarat untuk mencairkan dana talangan yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan paket kebijakan konsensus Washington melalui penandatanganan Letter of Intent atau LOI, yang salah satu butir kesepakatannya adalah penghapusan subsidi untuk bahan bakar minyak, yang sekaligus memberi peluang masuknya perusahaan internasional seperti Shell. Begitu juga dengan kebijakan privatisasi beberapa BUMN, diantaranya Indosat, Telkom, BNI, PT Tambang Timah, dan Aneka Tambang. Poin E, dari bantuan ke berdagang. Pada negara sedang berkembang, agenda neoliberalisme sudah masuk karena pengaruh berbagai institusi atau lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia, serta diagendakannya ekonomi pasar bebas oleh GATT yang kemudian diganti dengan WTO. Semua lembaga suprastruktur ini sesuai konsensus Washington, bertanggung jawab, mempromosikan dan menyebarluaskan penggunaan mekanisme pasar bebas di negara-negara anggota, apalagi negara-negara yang mendapat bantuan. Pada tahun 1960-an, dalam forum Alliance for Progress, dicapai konsensus di negara-negara maju untuk membantu negara-negara sedang berkembang. Dengan syarat, negara yang akan dibantu harus mengadakan pembaruan di berbagai bidang sosial dan politik. Jika ingin mendapat bantuan, negara-negara berkembang harus meningkatkan demokratisasi di negara masing-masing. Bersamaan dengan bangkitnya ideologi neoliberalisme dan di akhir tindakannya ekonomi pasar bebas oleh WTO, berubah pula visi pemberian bantuan oleh negara-negara maju kepada negara-negara sedang berkembang. Yang jelas, bantuan dari lembaga-lembaga peminjam internasional seperti Bank Dunia dan IMF dikurangi oleh negara-negara maju. Secara berangsur-angsur, yang namanya bantuan diganti dengan berdagang melalui Foreign Direct Investment atau FDI. Sebagai konsekuensi perubahan dari bantuan ke berdagang, pengaruh MNCS makin kuat. Apalagi setelah sebagian besar negara-negara Eropa mengakui bahwa model sosial harus diperbarui agar daya saing ekonomi dapat ditingkatkan. Dapat disimpulkan bahwa dengan perkembangannya neoliberalisme dan makin mengglobalnya perekonomian telah mengakibatkan peran negara semakin surut, digantikan oleh individu-individu swasta. Poin F. Konsekuensi ajaran neoliberalisme. Misi khusus ajaran neoliberalisme adalah mengurangi campur tangan negara dalam ekonomi untuk kemudian digantikan oleh pasar, dan pasar dijadikan sebagai satu-satunya cara atau sistem untuk mengatur perekonomian dan sekaligus satu-satunya tolak ukur untuk menilai keberhasilan semua kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, bagi negara-negara yang mengadopsi ajaran neoliberalisme akan membawa konsekuensi sebagai berikut. Yang pertama, semakin dikuranginya campur tangan pemerintah dalam perekonomian melalui program deregulasi dan debirokratisasi. Menurut neoliberalisme, semakin besarnya campur tangan pemerintah dalam perekonomian menyebabkan semakin lambatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang bersangkutan. Yang kedua, dihapuskannya badan usaha milik negara atau BUMN dan dipromosikannya privatisasi. Kalau privatisasi dijalankan, tidak ada jaminan bahwa kepentingan umum tetap dan dapat dijalankan oleh perusahaan-perusahaan swasta.
Dengan demikian, sektor-sektor penting yang harusnya dikontrol oleh pemerintah menjadi sulit dilakukan dan negara itu harus menyerahkan sepenuhnya nasibnya kepada mekanisme pasar yang tidak dapat dikendalikan atau dikendalikan oleh para pemilik modal besar. Privatisasi adalah sebuah konsep yang netral, bisa mendatangkan kebaikan dan bisa pula menimbulkan kerugian. Yang ketiga, yaitu dihapuskan atau dikuranginya program-program bantuan pemerintah dan pajak. Uluran tangan pemerintah selalu tersedia ketika masalah ada di hadapan mereka. Itu yang membuat terjadinya ketergantungan. Sehingga pada akhirnya ketergantungan akan melemahkan etos kerja. Hal itu akan berdampak kepada pencapaian hasil yang tidak optimal dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.